Hai adik-adik semua, bertemu lagi bersama saya di Jontri Channel. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Ya, pada kesempatan kali ini, Abang akan membahas materi tentang trigonometri untuk topik aturan sinus dan kosinus. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya ya adik-adik. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, baik adik-adik, kita mulai. Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya di John Tri Channel, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Iya, oke. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi aturan sinus dan kosinus. Ya, ini ada dua materi, aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi kita pertama sekali bahas yaitu aturan sinus. Ya, aturan sinus berlaku untuk bangun datar segitiga. Ya, dan biasanya segitiganya itu sembarang, tidak sama panjangnya. Nah, contohnya ini segitiga yang ada di depan ini. Nah, coba lihat adik-adik semua. Segitiga yang sudah kita ketahui dia memiliki 3 sisi. Nah, sisi dan 3 sudut. Sudut A, sudut B, sudut C. Oke, untuk sisinya ini sudut titik A, sisinya saya buat di depannya. Di depan sudut A, di depan titik A itu saya buat sisinya itu A. Kemudian di depan titik B itu sisi B. Kemudian di depan daripada sudut C atau titik C itu saya sebut dengan sisi C. Nah, untuk sudutnya sendiri abang buatkan. Nah, sudut titik A ini, sudut A ini abang buatkan namanya sudut alfa. Nah, untuk titik B, sudut B ini abang buatkan dia sudut beta. Kemudian untuk C ini abang buatkan namanya itu theta, ya. Nah, ini dia 3 sisi dan 3 sudut daripada segitiganya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, aturan sinus itu kegunaannya apa sih? Aturan sinus itu kita pelajari untuk apa? Oke, baik, ini abang jelaskan. Aturan sinus itu digunakan untuk menentukan unsur-unsur pada segitiga yang belum diketahui. Dengan syarat ada 3 unsur lain yang diketahui. Ya, itu dia. Nah, supaya lebih pahami, abang buatkan kasusnya. Jadi dari kasus ini bisa diketahui apa maksud dan tujuan kita gunakan aturan sinus ini, ya. Nah, ini dia. Untuk kasus yang pertama, jika diketahui panjang sisi ditanya itu panjang sisi dan diketahui yang pertama panjang salah satu sisi, yang kedua besar 2 sudut, maka jikalau diketahui kasus yang seperti ini, maka kita bisa gunakan aturan sinus. Iya. Oke, untuk kasus yang pertama ini kita kaitkan kemarin, ditanya panjang sisi. Contohnya sisi yang A ini belum diketahui. Jadi ini yang ditanya, panjang sisi A-nya berapa. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui sudut alfa, sudut beta, dan salah satu sisi. Panjang salah satu sisi. Contohnya sisi B. Nah, ini bisa kita kerjakan. Ada syaratnya juga ya. Bukan harus sembarang ini sudutnya. Sudutnya juga harus ada syaratnya juga. Sudutnya itu harus harus berhadapan dengan sisinya. Nah, ini kan yang kita katakan sudut alfa. Lihat, berhadapan dengan A, sisi A. Kemudian sudut beta.
berhadapan dengan sisi B. Harus itu di syaratnya. Jadi kalau misalnya yang diketahui B dengan sudut theta, yang ditanya A, itu akan susah didapat dia panjang sisinya. Jadi harus punya syarat, harus di depan sudutnya dengan sisinya itu harus saling berhadapan. Ya, bisa adik-adik? Nah, itu dia kasus pertama. Kita lanjut kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang kedua kebalikannya. Ini yang ditanya besar sudut, diketahui panjang dua sisi, dan besar salah satu sudut. Jadi sama juga seperti yang tadi, harus sisi dan sudutnya itu harus saling berhadapan. Kalau tidak berhadapan, tidak bisa dicari nilainya. Oke, itu kedua kasus yang harus ada supaya bisa dikerjakan dengan aturan sinus. Nah, untuk rumusnya sendiri ini saya akan buatkan. Nah, ini dia rumusnya. Dia pakai konsep perbandingan ya adik-adik ya. Nah, coba perhatikan baik-baik supaya bisa dipahami rumusnya. Ini yang paling utama untuk aturan sinus ini, untuk materi kita kali ini. Nah, lihat, coba perhatikan adik-adik. Yang paling mendasar. Lihat perbandingan A, mana A? Ini ya. Per sinus alfa. Lihat sinus alfa. Alfanya dulu, sudut alfanya ini A. Ya. Lihat A dengan sudut alfa itu berhadapan di depannya. Jadi itu dia buat perbandingannya. Nah, sama juga. Itu sama dengan B per sinus beta. Sama dengan C. Mana C? Ini C per sinus theta. Ya. Dia harus seperti itu. Harus pas di depannya. Kalau tidak pas di depannya, tidak dapat jawabannya. Jadi ingat saja adik-adik konsepnya. Perbandingannya itu harus dengan sisi dan sudut yang berhadapan. Bisa adik-adik? Oke, kalau bisa dipahami, biar kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Coba lihat adik-adik, diketahui segitiga apa ini? Segitiga siku-siku ya. Iya, aturan sinus itu berlaku untuk segitiga. Bisa segitiga siku-siku dan bisa juga segitiga sembarang. Nah, salah satunya ini untuk contoh soal kita yang sekarang ini segitiga siku-siku. Nah, diketahui ini udah tahu ya. Ini besarnya sama dengan 90 derajat. Ini 60 derajat, 30 derajat. Kemudian sisinya yang diketahui itu sisi BC sama dengan 4. Nah, yang ditanya panjang AC. Lihat panjang AC-nya. Ini panjang AC ya. Panjang AC. Nah, kalau kamu lihat begini, coba kita lihat deh. Bisa nggak kita gunakan dengan aturan sinus? Ya, kita lihat dulu kasusnya. Apa yang ditanya? Panjang AC. Panjang sisi. Diketahui apa? Diketahui besar dua sudut. Nah, maka dia itu berarti ini masuk ke kasus yang pertama toh? Iya, kalau udah masuk ke kasus pertama, ini kasus pertama, maka untuk soal yang ini bisa kita gunakan dengan aturan sinus. Itu ya adik-adik ya, ingat ya. Harus masuk dulu ini kasusnya. Kalau kasus ini masuk, maka kita bisa kerjakan dengan menggunakan aturan sinus yang ini. Ya adik ya. Oke. Oke, maka dari itu kita jawab bersama. Oke. Kita jawab. JB sama saja itu dengan jawab. Oke. Nah, panjang AC. Panjang AC. Kita buat perbandingan. AC, lihat AC. Ah, ini cara pengerjaannya. AC. Dah. Ini AC ya. Di depannya sudut berapa? Iya, sudut ini ya, 90 derajat. Di depan sudut AC itu sudut AC, sorry. Di depan sisi AC, panjang AC itu sudut 60 derajat. Berarti kita bandingkan dengan sinus. Nah, 60 derajat itu sudut B ya. Terus dulu ini.
Lanjut, apalagi kita bandingkan yang diketahui. Ketahui ini sisi BC dengan di depan sisi BC sudut apa adik-adik? Iya, sudut A. Kita buat sinus sudut A. Oke, sampai sini adik-adik bisa menentukan rumusnya ini? Bisa? Bisa toh? Gampang ya, gampang itu. Yang penting kita buat perbandingan dengan sisi dan sudut yang di depannya. Nah, ini sudah berlaku. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan angkanya. Sudah gampang toh? Iya, sama-sama kita masukkan. Nah, ya, ayo. Ini AC tetap ya. Kemudian sinus sudut B. Sinus sudut B. Sudut B-nya berapa? 60. Berarti sinus 60 derajat. Lanjut untuk yang BC. BC-nya berapa panjangnya, Dik? 4, iya. Kemudian sinus sudut A. Berapa sudut A-nya? 30 derajat. Oke. Kalau sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini adik-adik. Nah, saya pindahkan ke sini ya jawabannya. Kalau sudah seperti ini, masukkan sudut-sudut istimewa ini kan, 60 dengan 30. Ayo. AC per sinus 60 derajat. Berapa adik-adik? Masih ingat? Sudut-sudut istimewa? Iya. Setengah akar 3 ya. Lanjut. Sama dengan 4 per sinus 30. Berapa adik-adik? Iya, 1/2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kali silang saja ya adik-adik. Nah, silang yang pertama, AC kali 1/2. Berarti 1/2 kali AC. Silang yang kedua, setengah akar 3 dikali 4. Berapa adik-adik? Iya, 2 akar 3. Nah, maka AC-nya sama dengan berapa? Iya, 2 akar 3 per 1/2. Nah, ini sama dengan berapa ini adik-adik? 2 bagi setengah berapa? Iya, 4 ya. Maka diperoleh AC-nya sama dengan 4 akar 3. Gampang toh? Iya. Sekarang kita jawab yang bagian B-nya. Iya, ini yang A ya. Lupa tadi saya. Ini yang A. Sekarang kita jawab yang B-nya. Oke. Kita pakai konsep perbandingan juga ya. Kayaknya ini udah pas juga sesuai dengan kasus. Karena sudutnya sudah ada ini. Sebenarnya 3 sudut sudah ada nih. 30, 60 dengan 90. Nah, yang ditanya masih panjang sisi. Kasus yang pertama. Bisa kita gunakan dengan aturan sinus. Oke. Yang ditanya apa? Panjang AB. Ya, usahakan ya adik-adik. Yang ditanya itu kita buat di depan saja. Oke. Ya, lihat sisi AB yang ditanya. Kita berhadapan atau di depan dari sisi AB itu berapa adik-adik? Ini toh? Iya, sisi AB di depannya ini. Nah, berapa ini sudutnya? 90. Langsung aja bisa? Bisa ya. Oke, berarti sinus 90 derajat sama dengan sisi yang diketahui yang lainnya apa? Ini ya, BC. BC per BC berhadapan dengan sudut 30 derajat. Berarti sinus 30 derajat. Oke, sama-sama kita masukkan AB per sinus 90 berapa deh? 0 atau 1? 1 ya? 1 atau 0? Ayo ingat, jangan lupa. Iya, 1 ya. Yang 0 itu sin 0. Ya, jangan lupa deh, harus diingat itu. Rumus sudut-sudut istimewa. Ya. Oke, lanjut yang BC. BC. Oh, kok tulis lagi BC, langsung aja hasilnya. BC itu berapa dia, Dek? Iya, 4 ya. Per sinus 30, berapa sinus 30? Iya, 1/2. Iya, tinggal kita kali silang. Rap. Silang yang pertama, AB kali setengah. Itu sama dengan setengah kali AB. Silang yang kedua, 4 kali 1. 4.
Maka kita peroleh AB-nya sama dengan setengah kali berapa supaya 4. Iya, setengah kali 8. Maka kita peroleh AB-nya sama dengan 8. Oke. Bisa adik-adik gampang toh? Bisa diterima? Iya, bisa lah. Kan gampang sekali. Tak ada yang susah di sini ya, Dek ya. Gampang-gampang semua. Oke. Di John Tree Channel, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Oke. Ya, video berikutnya Abang akan bahas aturan kosinus. Jadi tetap ikuti channel Abang di John Tree Channel. Ya, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Dan jangan lupa adik-adik like, share, komen, dan subscribe channel Abang supaya Abang akan buat video konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sekian dan terima kasih.